Iya, parah banget istirahatnya. Lu masih tugas lihat deh. Iya deh. Banyak banget. Itu kamu coba lihat deh tugasnya. Gila gak? Iya, susah banget gurunya. Gimana sih kasusnya? Parah banget ini kalau masih tugas ya. Tenang-tenang. Aku punya ide bagus. Nah, kan ini kayak ini Natal. Iya. Iya, kalau cuma Natal tahun ini kita harapan. Ya. Oh iya, yang kamu bilang kemarin itu ya, yang harapan dalam kesederhanaan. Cocok banget gak sih sama keadaan kita sekarang? Ngapain sih kalian mikir-mikir tema Natal kayak gitu? Kita siapa? Kamu juga masih tema. Apa tadi? Harapan dalam apapun itulah. Aku kasih tahu ya. Harapan itu menginginkan sesuatu yang lebih tinggi misalnya. Contoh apa ya? Beli iPhone Pro Max. Bener nggak? Mana ada berharap bisa beli HP jadul? Iya kan? Semua orang juga tahu kali kalau sekarang itu kita dilihat kamu pakai apa, dilihat dari kamu punya apa, dilihat dari duit nih. Lah kita mana ada yang peduli sama kita? Iya nggak? Kita nggak terkenal, nggak kaya, nggak ganteng. Iya sih itu benar kata Andi. Ngapain kita pamer-pamer kalau dunia tetap mereka yang dilihat dari dua orang kaya, yang pintar dan yang berprestasi. Tapi realitanya begitu. Andi, Benny, hidup kita memang sederhana, tapi nggak ada salahnya kan kita berpendapat. Kita belajar untuk menunjukkan potensi kita, hal apa yang bisa kita lakukan. Jadi kok menarik kok, ayolah kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Iya Pak. Iya Pak. Yesus sudah lahir ke dunia dan dengan kelahirannya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Bukan hanya paket keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi selama kita ada di dunia, Dia juga berikan Roh Kudus-Nya buat setiap kita, sehingga kita bisa menjalani hidup kita sehari-hari dengan kekuatan dan kasih-Nya. Saja semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Mari Bapak Ibu semuanya boleh berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita bisa bertepuk tangan bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit bagi kami semuanya, bagi kita semuanya.
apa? Lupa jadi mohon maaf. Payah benar.
Sungguh penampilan yang sangat luar biasa dari anak-anak kita. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan bakat-bakat yang hebat buat setiap anak-anak kita. Mohon maaf tadi saya lupa mempersilakan Bapak Ibu duduk. Nanti pagi hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Ialah firman Tuhan yang pagi hari ini disampaikan boleh menyatakan isi hati Tuhan buat setiap kita, dan kita bisa mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan nyanyikan lagu sembah dan puji Dia. Dan bersukaria
Kepada hambanya kami persilahkan. Dan Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, di bawah saatnya kita akan mendengarkan khotbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengundang Bapak Pendeta Fendi Susanto Untuk hadir bersama dengan kita memberikan khotbah pada kesempatan hari ini. Tentunya kesempatan yang berbahagia bagi kita bersyukur, kita bersukacita karena Tuhan boleh hadir melalui Bapak Pendeta yang akan memberikan khotbah pada kesempatan hari ini. Kepada Bapak Pendeta, Bapak Fendi Susanto, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, berkah dalam yang saya hormati Romo Merti Nugroho, juga mungkin Sikarabu, Bruder, Suster, dan rohaniawan yang lain. Puji Tuhan, pada kesempatan yang penuh sukacita dan berbahagia, saat ini kita semua guru-guru Kristiani se-DIY merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tema Natal secara nasional, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tentu menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika tema ini kita hayati, kita renungkan bersama. Namun sebelumnya saya akan membacakan Injil suci yang mendasari perenungan kita dalam perayaan Natal 2024 secara nasional. Kita bersama-sama membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Bethlehem. Tentu pemahaman Bethlehem
kita dasarkan kepada pemahaman Bethlehem secara historis. Bethlehem secara historis adalah Bethlehem di mana 2000 tahun yang lalu Yesus dilahirkan di kota kecil itu. Bethlehem yang secara pemahaman kita bersama-sama memahami bahwa kota kecil ini sering disebut sebagai Bait Lehem, rumah roti. Juga sering disebut Baitul Laham dalam bahasa Arab yang artinya rumah daging. Bethlehem memang sebuah kota yang indah, yang subur, sehingga padang yang ada di Bethlehem sering disebut padang Efrata, padang yang begitu kaya dengan tumbuh-tumbuhan, khususnya gandum. Maka Bethlehem adalah tempat yang indah, tempat di mana di sana tidak kekurangan, karena di situ disebut rumah roti. Dan Yesus lahir di situ. Sebelumnya Daud juga lahir di Bethlehem. Nah, secara historis kita mendapatkan pemahaman Bethlehem yang seperti itu. Namun, Bapak Ibu Saudara, secara kontekstual, secara historikal, kita sudah jelas Bethlehem itu. Tetapi secara kontekstual, Bapak Ibu Saudara perhatikan, saat ini, kalau Bapak Ibu membaca online Morning Star tanggal 12 Desember yang lalu 2024 dengan tajuk headline-nya Bethlehem, the birth of Christ in crisis. Ternyata di Bethlehem sekarang ini sedang terjadi krisis. 10.000 orang dari Bethlehem yang bekerja di wilayah Israel kehilangan pekerjaan, termasuk 7.800 orang yang diantaranya juga ada orang Kristiani di situ. Mereka kesulitan makan akibat perang yang terus berkepanjangan di jalur Gaza, dan mereka bersama sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bethlehem dalam kontekstual saat ini tidak seperti di 2000 tahun yang lalu, sedang krisis. Nah, pertanyaan reflektifnya, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Lalu pergi ke Bethlehem yang mana? Ini pertanyaan. Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu Saudara? Nah, supaya jelas jawabannya, karena di sini juga hadir Romo Merti. Kalau saya berdiri sendiri tidak adil, yang diundang dua. Dan panitia harus paham itu, semua harus dua. Ya, maka monggo Romo untuk semeneng di depan. Saya mau minta pertanggungjawaban. Karena pertanyaan reflektif ini agak sulit mau. Lalu pergi ke Bethlehem yang mana? Nyuwun tulung mic-nya, Mas MC. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, konteks yang kita sudah tahu bahwa sekarang kondisinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana perenungan kita dengan tema sekarang marilah pergi ke Bethlehem? Bethlehem yang mana, loh? Nyuwun pirsa. Bethlehem. Terima kasih Pak Pendeta, ini jadi didadak. Seharusnya memang jatahnya homili ini untuk Pak Pendeta. Saya yang nanti berdoa-doa saja, gitu kan. Tetapi ternyata kolaborasi. Terima kasih. Pada bagian awal tadi sudah dibacakan Injil dari Lukas 2:15, dan kemudian lalu kita mempunyai konteks bacaan tersebut, lalu menyebut Bethlehem, kota kelahiran Yesus.
dulu, tetapi juga sampai sekarang yang penuh dengan krisis. Saya kira secara historikal tadi dikatakan Bethlehem itu berada di Timur Tengah, tetapi bagi kita secara kontekstual, dia menjawab nanti kurang lengkap, dilengkapi ya. Siap, Romo. Secara kontekstual yang dimaksud dengan Bethlehem pada masa sekarang ini adalah tempat di mana kita bisa menemukan kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, terutama dalam aneka macam situasi, dipenuhi dengan ketidakbaikan, dipenuhi dengan tantangan, dipenuhi dengan kesederhanaan. Tetapi orang lalu mengatakan, Yesus memang dilahirkan di atas penderitaan. Mulai dari kelahirannya tadi Bethlehem, lahir di kandang, belum lagi diletakkan di palungan gitu ya. Maka kalau mau mengatakan bahwa ini juga tercermin pada hari-hari kemarin ketika Natal bersama, di salah satu tempat yang ada di Roma sana, dua perupa dari Palestina itu membuat kandang kelahiran Yesus dalam versi sekarang ini. Kandang kelahiran Yesus dalam versi sekarang ini berisi reruntuhan bangunan-bangunan. Dan lalu ingin mengatakan bahwa disitulah ketika manusiawi yang dipenuhi dengan kerapuhan itu juga menjadi tempat lahirnya Juru Selamat. Artinya hati kita, diri kita yang lemah, sekeng, dan lain sebagainya itu bisa menjadi tempat kelahiran Juru Selamat. Itu tekstual menurut saya. Matur nuwun. Ya, jadi kita semua ini umat Kristen adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima kelahiran Yesus secara pribadi. Dan dalam konteks sekarang, mari kita lihat bahwa Bethlehem, tadi sudah dikatakan Romo, adalah perjumpaan antara yang surga dengan yang di bumi, antara yang maha kudus dengan yang sekuler. Dan perjumpaan itu ada di kandang Bethlehem, di mana Bapak Ibu Saudara-saudara telah berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Nah, dengan demikian Bethlehem kita adalah di mana kita ditempatkan Tuhan. Di situ kita harus berkarya, di situ kita harus menjadi pribadi yang mempedulikan, yang ada dalam karya terus-menerus untuk melanjutkan karya Kristus bagi dunia ini. Dan kalau dunia kita ini, Bethlehem kita ini sedang krisis, ya tugas-tugas kita ya Mo, untuk memulihkan menjadi Bethlehem rumah roti. Nah, itu Mo. Ya. Jadi kalau krisis kan tidak enak ya Mo. Krisis, tetapi menurut saya yang di depan kita semua ini apakah juga terdiri dari krisis? Terutama krisis pangan gitu ya. Ini jelas. Ya, jadi krisis pangan juga akan terjadi, Mo. Akan terjadi. Ternyata tidak baik-baik saja loh kita ini, Mo. Ya. Nah, ini kan kita harus berperan menjadi pribadi yang mau terlahir. Natal wonten ing pagesangan itu toh. Ya, betul. Natal dalam kehidupan sekarang ini. Nah, itu yang penting. Jadi jangan hanya kita ini rumah roti, sementara orang krisis kita tidak paham, tidak tahu, tidak peka. Dan kita akhirnya menjadi orang yang hidup dalam hedonisme, konsumerisme. Tidak ada dalam keugaharian, kesederhanaan. Itu ya, Bu. Itu yang penting. Dan mari satu hal, saya itu merenungkan gembala yang bergegas cepat-cepat. Itu kan seolah-olah dengan perenungan, penghayatan, dan refleksi yang dalam setelah menerima berita dari malaikat bahwa Bethlehem telah terjadi sebuah
pemahaman besar inkarnasi Allah di sana, maka kemudian para gembala itu berjalan dengan cepat ke Bethlehem, seperti pensiarah yang penuh pengharapan. Itu tahun pensiaran pengharapan tahun ini ya, Pak. Gereja Katolik. Saya ikut ora apa-apa. Protestan ora ono, ya ora apa-apa. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa, Pak. Coba diberi pemahaman. Menurut versi saya, PAN yang dikatakan Pak Pendeta Fendi tadi ya, saya harap tidak dinyanyikan di gereja masing-masing ya. Kita tahu lagu Gembala pergilah cepat. Jangan dinyanyikan dari gereja kita. Itu artinya ngusir gembala kita, entah Romo ataupun pendeta gitu ya. Itu mari Angel kok. Itu kalau jemaatnya sudah jengkel sama pendeta, sama Romo. Harap itu dipahami seperti ini. Gembala pergi cepat-cepat ke Bethlehem itu dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Saya membayangkan bahwa gembala itu lalu sambil jingkrak-jingkrak begitu ya, sambil bersiul-siul, sambil bernyanyi, bahkan barangkali sambil membawa entah tongkat itu ya diucal-ucal, dilempar-lempar saking gembiranya. Tetapi itu menurut tata lahiriah. Kegembiraan, kebahagiaan untuk menuju ke Bethlehem haruslah sampai pada kegembiraan dan sukacita yang lebih dari lahiriah. Bahwa dengan kelahiran Yesus, martabat manusiawi yang dikatakan tadi dipenuhi dengan kerapuhan, dipenuhi dengan dosa, sedang dinyatakan atau diangkat lebih tinggi oleh Tuhan. Maka kegembiraan sukacita itu tampilan luarnya dengan bernyanyi-nyanyi, tetapi di dalamnya adalah sadar bahwa identitas saya itu pada akhirnya diangkat menjadi lebih tinggi dengan kelahiran Yesus. Sekaligus juga para gembala itu mengajak kita datang cepat-cepat ke Bethlehem untuk sadar bahwa tujuan hidup kita yang menggembirakan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yes, setuju Romo. Jadi ini para guru tadi juga kesinian dengan cepat-cepat. Ya. Nah, saya tidak tahu cepat-cepatnya karena apa, saya yang tidak ngerti itu. Ya, mudah-mudahan cepat-cepatnya memang karena tadi sukacita juga dalam refleksi tadi bahwa kelahiran Yesus mengangkat martabat kita itu, sehingga kita yang rapuh, yang hina, yang penuh dengan dosa tadi kemudian ditempatkan oleh karya Tuhan itu menjadi pribadi yang menerima kasih karunia. Itu ya mohon. Nah, jadi itu sukacita semua ya, Bapak Ibu, sukacita ya. Karena apa? Halo? Kalau ditanya sukacita. Sukacita. Karena apa? Tambah kurus. Ya, oh ya. Jadi, tapi ini tadi yang ditampilkan memang yang Penuh dengan sukacita. song leadernya juga sama. Semangat. Iya. Jadi itu yang penting menurut saya, dan menurut Romo tadi juga sudah disampaikan, kita semua ada dalam penghayatan itu. Nah, setelah kemudian ada perjumpaan di Bethlehem, maka gembala itu kan kembali tidak dengan sedih, tapi ada. Kemarin itu saya melayani, pulang itu sedih, Kenapa sedih? rentok roti. Jadi ada yang ternyata gembala itu yang pulang rentok roti, tidak mendapat roti. Nah, ini mudah-mudahan orang ini, gitu. Ya, jadi semua dapat karena Dapat roti. ini rumah roti. Pasti dapat Roti. gitu. Ayo Bethlehem lagi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, mari kita hayati ini, dan kalau kita sudah berjumpa dengan Kristus, maka mari kemudian kita
ke sana, keluar dalam perutusan masing-masing untuk dengan sukacita mewartakan nomor Romo yang diwartakan kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Bareng-bareng. Soalnya ini sini ya podo bareng. Oke. 1, 2, 3. Selamat Natal 2024 dan tahun baru 2025. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Shalom, sampai berkah dalam. Matur nuwun Romo. Monggo dilanjut. Kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Benny Santo dan juga Romo Merdi yang pada kesempatan hari ini kolaborasi ya, duet. Betul sekali. Iya. Ya. Baik, dan luar biasa sekali hari ini kita juga bersukacita, kita bersyukur, kita bergembira ya Tamara. Betul sekali. Semuanya kami juga mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang hadir, kepada semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Kita tentunya bersyukur, bersukacita baru setengah jalan kita. Betul sekali. Mungkin Bapak Ibu yang baru saja datang tidak perlu khawatir karena keselamatan dari Tuhan itu datang setiap waktu ya. Amin, luar biasa. Tamara ingin diselamatkan Tuhan. Iya, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Lagu itu Bu Tamara. Betul Boleh kita sekali. sambil maju ke depan. Betul sekali. Lagu andalannya tidak dikeluarkan hari ini. Apa itu? Bahasa Inggrisnya belum dikeluarkan. Look at the word. Look at the world so Come and many joys change and wonder. Look at the sky and marvel every day. Jangan terpengaruh Bapak Ibu ini petikan lagu ya. Dinyanyikan ya. Kasih itu sabar murah hati. Tidak, ia tidak cemburu dan tidak megahkan diri. Betul sekali balik lagi ya Pak Martin. Dan saatnya kita mempersembahkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan hari ini. Kita akan hadirkan Soekarno-Hatta untuk hadir dalam kantong kolektor kita menjadikan berkat bagi sesama tentunya. Dan hari ini untuk persembahan akan dilayani oleh SMK Bopri 2 Yogyakarta. Kepada petugas dari SMK Bopri 2 Yogyakarta disilakan untuk menghindarkan kantong kolektor pada kesempatan yang berbahagia ini. Undang Pak Ibu mungkin Soekarno-Hatta untuk berkenan hadir kembali gitu ya. Setiap Natal dan Paskah itu harus hadir dalam kantong kolektor. Tentunya dengan penuh sukacita mengaturkan persembahan ya. Jadi berkat bagi siapa saja. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya kan Pak Martin. Luar biasa. Dan Betul. untuk persembahan kita di siang yang berbahagia ini akan diiringi oleh paduan suara yang luar biasa yang akan mengiringi kita pada kesempatan hari ini, Yaitu paduan suara Gita Widya Widya. akan hadir, akan mengiringi persembahan kita, tentunya akan mengantar persembahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan berdoa untuk sahabat kita akan mendoakan sahabat kita juga, Ibu Justina Sulistiowati. Sekali lagi, kita akan berdoa atas berpulangnya dari Ibu Justina Sulistiowati SPD, Guru TK Mater Dei Yogyakarta. Beliau meninggal 14 Januari 2025 pukul 6.55 waktu Indonesia Barat dengan alamat di Ngireng-Ngireng, RT 3 Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Dan pemberkatan akan dilaksanakan hari ini pukul 13 dan akan dimakamkan pukul 15. Tentunya kita duka cita kita untuk sahabat kita yang wafat hari ini. Kita doakan semoga Tuhan memberikan tempat yang terbaik untuk Ibu Justina Sulistiowati, guru dari TK Mater Dei Yogyakarta. betul. Tentunya iringan doa dan juga doa dan nyanyian dari kita Widya semoga juga mengiringi kedamaian hati Ibu Justina. Baik, kita Widya akan menyanyikan dua buah lagu yang berjudul Telah Lahir Sang Raja dan Pancarkan Kasih-Mu. Dan inilah paduan suara Gita Widya.